Sekolah juga perlu membiasakan siswa menginterpretasi bacaan, misalnya melalui karya ilmiah remaja, diskusi antar siswa, lomba debat siswa, dan lainnya. Guru bisa berperan memberi contoh untuk siswa dalam membaca, sesuai prinsip Ingarso Sungtulodo, yang artinya di depan memberi tauladan. Dapat dilakukan misalnya guru menyediakan buku di perpustakaan dan mendiskusikan isi buku tersebut baik kepada siswa maupun guru lainnya. Literasi dan numerasi juga dikembangkan dalam proses pembelajaran setiap mata pelajaran. Misalnya, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran di mana dalam materi tertentu berfokus mengembangkan literasi dan numerasi. Dalam proses pembelajarannya, siswa diminta untuk memahami narasi, grafik atau tabel untuk selanjutnya dilakukan diskusi, membuat penafsiran, kesimpulan dalam diskusi tersebut, serta dilengkapi dengan masukan atau umpan balik yang positif dalam membangun kemampuan siswa untuk menganalisis dan mengekspresikan ide dan kesimpulan yang mereka bangun. Literasi dan numerasi tingkat lanjutan untuk siswa juga dapat dilakukan melalui karya tulis atau proyek pembelajaran lainnya secara berkelompok sebagai tugas akhir untuk kemudian dipresentasikan kepada guru dan siswa lainnya. Hal ini dapat dilakukan selama 1 semester atau 1 tahun pelajaran. Budaya membaca yang kuat adalah salah satu strategi terbaik dalam pengembangan literasi numerasi siswa. Ini kita lewatkan saja. Jadi yang kita minta nanti dalam bentuk seperti ini. Dan inilah yang laku nanti di kegiatan IPNM kalau untuk aksi nyata itu. Jadi buat RPP-nya dari mulai mata pelajarannya, ya kan, tujuan pelajarannya, lalu kegiatan pembelajarannya, lalu nanti peralatan kalau mau praktek diperlukan seperti yang PPKN tadi gotong royong tadi alat yang diperlukan apa banyak tadi cangkul, bukan itu meteran. Anda perlu meteran tadi kan, harus ukur panjang sekolah ini, lebar panit, dalam panit perlu meteran. Terus dari apa di situ bisa apa lagi alat-alat yang lainnya lah, cangkul untuk gotong royong tadi, sodetan apa namanya skop, sodetan. Terus apa itu kereta sorong, sapu dan sebagainya banyak digunakan peralatannya itu. Jadi yang diminta nanti untuk aksi nyata itu dibuatlah RPP yang seperti ini. Silahkan hasilnya nanti ibu buat dalam bentuk video boleh, atau di print out juga boleh. Jadi silahkan nanti rencana mata pelajaran satuan pendidikannya tentunya sama sekolah kita. Kelasnya ya kelas yang mau diampu tadi, seperti Bapak tadi sejarah kelas 12. Mata pelajarannya apa? Ditambah di sini materi. Ini kurang ini materi. Materinya tentang apa? Ya kan? Kalau sejarah materinya tentang apa? Tadi apa tadi? Orde Baru. Nah, nanti grafik misalnya grafik pertumbuhan penduduk dikaitkan dengan apa? Di situ nanti didiskusi, nanti Bapak mengarahkan anak untuk kegiatan berpikir logisnya. Jangan hanya sekedar membaca data perkembangan penduduk, tapi perkembangan penduduk dikaitkan dengan mungkin luas lahan, luas apalagi lah pokoknya tantangan lainnya. Jadi itu supaya ada terjadi perpikiran logis, beradanya diskusi, adanya apa gitu, terjadi debat dan sebagainya. Lomba debat itu dilombakan loh Bu, Pak. Itu FLS2M. Ya, FLS2M. Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Itu sama dengan OSN itu. Pemenang-pemenangnya tercatat di pusat data talent siswa. Dan itu juga termasuk menjadi keistimewaan masuk ke PTN sesuai jurusan bakat minat. Anak kami ada namanya Fadlin. Dia lomba debat mewakili Sumatera Utara. Mewakili Sumatera Utara ke tingkat nasional lomba debat itu 3 siswa. Satu Fadlin dari Sutomo, satu lagi Sutomo 1, satu lagi Sutomo 2 yang mewakili dari Sumut.
kami lomba di debat. Sekarang anaknya di UI, di hubungan internasional, komunikasi. Di situ arahnya. Berawal dari ya debat, kami biasakan berdebat di sekolah itu. Salah satu cara untuk menaikkan, karena kami dulu literasinya agak rendah. Saya push literasinya itu, saya buat setiap guru harus FGD. Saya minta itu pembelajaran di kelas, nggak mau saya guru menerangkan, saya gitu. Kuno itu menerangkan itu. Kalau ketemu guru menjelaskan itu saya panggil setelah itu. Jadi saya panggil, saya diskusi, bukan saya marahi. Bu atau Pak, materi Bapak apa sebenarnya ini bisa nggak di-FGD-kan? Bisa banget Pak. Kenapa tadi kok Ibu menjelaskan? Konsepnya supaya dipahami. Memahami konsep nggak perlu dijelaskan. Anak paham sendiri itu. Saya katakan. Buat dalam bentuk video. Ada video tutorial Ibu, video pembelajaran. Belum ada. Itu buat. Malam dikasih supaya anak belajar tentang itu. Besoknya buat kasus. Kasusnya perdebatan. Di situ akan timbul adu data, adu strategi, ada apa? Kemampuan bahasa. Bahkan saya minta FGD itu guru berkolaborasi dengan guru lain. Di situ langsung sekaligus masuk guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru PMP, guru sejarah. Padahal itu materinya hanya tentang guru mata pelajaran yang lain, entah PKN, entah apa. Di situ dia bisa mengejar materi, penguasaan materi itu. Karena kami di sekolah kami, Ibu Bapak, kenapa itu kami selalu juara Olimpiade? Kami punya kelas khusus Olimpiade. Setiap tingkatan itu satu kelas. Dan itu anak di kelas khusus itu nggak belajar mata pelajaran lain selain spesialisasi untuk lombanya. Kalau dia fisika yang wajib dipelajari ya fisika. Selanjutnya kalau anak fisika, dia fokusnya mau kemana? Fokusnya, oh saya mau ke teknik sipil. Lihat di Permendikbud 48 tahun 2022, linearitas mata pelajaran pendukung untuk SNBP. Itu kan ada kan? Oh, fisika yang harus didalami apa? Matematik yang harus didalami bahasa Inggris. Itu menjadi mata pelajaran wajib yang didalami. Bahasa Indonesia, sejarah, PPKN, agama, kan belajar dia. Tapi dalam bentuk apa? FGD. Sekaligus saya suruh paket masuk. Gitu Bu. Menilainya langsung. Adu data, beri debat, dan itu alhamdulillah naik literasi kami. Kemampuan literasinya naik, kemampuan lomba debat kami baru ikut pertama kalinya, ikut seleksi lomba debat tingkat kabupaten kami juara 1, tingkat provinsi kami terbaik 3, terbaik 1 Sutomo 1, terbaik 2 Sutomo 2, baru kami terbaik 3. SMA 1, Matauli, Pandan, Cimulga, SMA Plus itu semua tersingkir. Karena dari awal itu setahun 2 tahun saya buat project ini berhasil. Di sini buat kelas khusus, kita murid banyak. Siapkan anak yang memang fokus ke situ. Ada yang fakultas kedokteran, ya udah mau fakultas kedokteran dia ambil spesifikasinya biologi. Untuk ke fakultas kedokteran mata pelajaran pendukung apa berdasarkan Permendikbud 48 tahun 2022 itu. Kimia, biologi, bahasa Inggris. Itu yang didalami. Oh, hari-hari yang lainnya tema dia buat, ikut dia. Makanya nggak berat. Belum tadi komandan ini guru agama, matematiknya nggak penting kali kok. Yang penting kan kemampuan agama tinggi. Itu kan. Itu. Kalau guru kimia, ya bisa jawab karena kimia itu linearitasnya dengan matematik juga. Fisika ya linearitas dengan matematik. Jadi nanti dibuat ini Bu ya materinya, tambahan nanti di RPP itu satuan pendidik nama sekolah kita, kelas mata pelajaran sesuai mata pelajaran kita ditambah di sini. Materinya apa? Kalau kasih waktu, baru buat tujuan pembelajarannya seperti biasa, nggak buat yang baru. Baru dibuat kegiatan. Nah ini kegiatan pembelajarannya, di kegiatan pendahuluan seperti apa Ibu Bapak mau mengelola pembelajaran yang apakah 2 jam, 3 jam, 4 jam itu kegiatan pendahuluannya apa saja yang mau Ibu Bapak rencanakan. RPP-nya itu boleh di print. Tapi saran saya memang lebih bagus dibuat dalam bentuk PowerPoint dan nanti dirubah menjadi video pembelajaran dan itu bisa Ibu upload menjadi aksi nyata Ibu. Jadi kan 2 kali kerja. Aksi nyata Ibu untuk peningkatan numerasi, literasi numerasi di sekolah ini. Di PMM udah ada bukti karya. Enak banget. Gitu ya. Nah, jadi di pendahuluan ini. Lalu di kegiatan inti misalnya begini.
Ya ibu bapak lah yang mengapakan. Ini kan hanya contoh-contoh sesuai materi tadi. Nanti sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang mau ibu bapak lakukan sesuai dengan materi, dan lalu narasinya itu apa yang mau dianalisis, data kah, bagan kah, grafik kah, kan? Atau soal-soal terkait hitungan-hitungan matematik, pengukuran dan sebagainya. Silahkan mau pilih yang mana. Itu di kegiatan inti. Lalu di kegiatan ini fase menyelesaikan masalah. Di sini berarti mungkin lebih mengarahkan FGD. Saya sarankan ibu bapak lebih mengedepankan FGD, Focus Group Discussion. Lebih mengedepankan, karena di situ ada betul-betul terbangun itu kemampuan literasi, numerasi, kemampuan cara berpikir, alur berpikir terbangun dengan sendirinya di situ. Kalau di awal hanya beberapa orang yang bicara, nggak apa-apa. Di situ perannya kita sebagai moderator di kelas itu bisa mengaktifkan anak yang lain, pancing dengan konsep-konsep. Saya yakin kalau di awal mungkin hanya 2-3 orang yang akan aktif, selebihnya akan menjadi ahli kebatinan, batin aja. Gak apa-apa, itulah tugas kita, memancing. Ayo kamu bisa. Yang ini begini loh, kunci-kuncinya, kasih kunci-kuncinya. Coba buka ini segala macam. Kita motivasi. Akan lama-lama bangkit deh. Keberanian berbicara akan timbul dia nanti. Ini di pasien penyelesaian masalah menjadi kelompok kecil, ya, terus tadi ini berdiskusi dengan rekan sekelompoknya untuk menyelesaikan masalah. Terus di sini, nah ini deh fase membandingkan dan mendiskusikan. Setiap kelompok menyajikan hasil diskusi dan saling memberikan tanggapan atau presentasi. Guru menjadi fasilitator, guru memberikan apresiasi keberhasilan, dan itu dia. Jadi ini bagian dari inti ini ya Bapak Ibu. Ini di kegiatan inti ini. Fase masalah langsung fase bandingan. Lalu berikutnya di kegiatan penutup. Itu yang harus masuk. Yang mau ditanyakan itu. Kegiatan penutup. Keluarkan dia jawabannya. Misalnya ini, ya Bapak Ibu silahkan aja seperti apa model format kegiatan penutup itu. Sesuai dengan karakter yang masing-masing target-target. Lalu di akhir, kalau sudah melaksanakan pembelajaran itu, siapkan dokumentasi kegiatan. Kalau sudah Ibu Bapak siapkan dokumentasi kegiatan di kelas itu atau di lapangan atau dimanapun bentuknya, berikutnya umpan balik dari si anak. Jadi ini dokumentasi kegiatan itu foto-foto kegiatan dari awal sampai akhir. Lalu berikutnya ini umpan balik. Ini dari si anak. Sebaiknya semua anak punya umpan baliknya masing-masing. Seperti inilah. Boleh umpan baliknya Ibu foto aja. Kalau tulisannya rapi-rapi, kalau dari SMA saya rasa rapi-rapi juga. Di foto itu akan lebih bagus penilaiannya nanti di validasinya Bu, daripada Ibu ketikkan seperti ini. Jadi umpan baliknya seperti ini. Jadi bagusnya seperti ini aja umpan balik tadi, seperti yang di awal tadi mana. Nah ini dia. Umpan balik itu dalam bentuk foto-foto langsung. Jika perlu umpan balik itu pertanyaan mendasarnya sudah Ibu siapkan. Kalau yang ini tadi kan berkembang umpan balik tadi pertanyaannya tadi kan. Sudah Ibu siapkan seperti apa kira-kira di umpan balik itu yang konsep-konsep yang mau Ibu inginkan dari anak. Seperti ini. Saya Bu, saya banyak ini materinya, jadi saya pilih dulu.